Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Wiranata. Saya di sini akan menjelaskan tentang uh, kesenjangan inflasi dan deflasi. Baik, dari teori-teori yang saya buat dan yang saya dapat tentang pengertian dan kesenjangan inflasi ada beberapa macam. Oke, pengertian inflasi adalah suatu proses atau peristiwa dalam perekonomian diakibatkan karena terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Jadi arus uang dan arus barang itu gejalanya di mana tingkat harga umum meningkat dan mengalami kenaikan secara terus-menerus. Penyebabnya adalah jumlah uang yang beredar terlalu berlebihan sehingga melebihi keuntungan. Yang kedua, tradisi masyarakat yang bersifat konsumtif sering mengimpor barang. Dan yang ketiga, terjadinya bencana alam. Dan keempat, terjadinya defisit pada APBN. Pengertian deflasinya didefinisikan sebagai meningkatnya permintaan terhadap uang berdasarkan jumlah uang yang berada di masyarakat. Deflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat, money supply, lebih sedikit dari jumlah supply barang yang ada, sehingga terjadi penurunan harga-harga. Penyebabnya adalah dari deflasi: satu, menurunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat karena bunga bank yang terlalu tinggi membuat masyarakat menyimpan uangnya di bank. Dan yang kedua, pemerintahan terhadap barang yang mengalami penurunan karena konsumen menahan uangnya dan menghemat belanja saat kondisi ekonomi memburuk. Dan yang ketiga, hasil produksi sama, penawaran yang lebih besar daripada permintaan yang membuat pengusaha meningkat. Itu kesenjangan inflasi. Inflationary gap adalah salah satu konsep ekonomi makro untuk mengukur perbedaan antara tingkat produksi domestik bruto PDB saat ini dengan PDB yang akan ada seandainya perekonomian beroperasi pada kesempatan yang kerja penuh. Konsep kesenjangan inflasi diperkenalan oleh John Maynard Keynes guna membantu mengidentifikasi posisi ekonomi dalam siklus bisnis. Pada dasarnya terjadi atau pengangguran dan PDB. Ini rumus-rumusnya ya guys, teman-teman. Kesenjangan deflasinya, deflationary gap terjadi ketika PDB real aktual di bawah output potensinya. Dalam situasi ini beberapa sumber daya ekonomi kurang dimanfaatkan, yang pada gilirannya menyebabkan tekanan ke bawah pada tingkat harga. Kesenjangan deflasi menyebabkan harga turun dalam jangka panjang. Dampak negatifnya secara umum dapat mengakibatkan berkurangnya investasi suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, dampak positif ringannya, tingkat inflasi ringan membawa pengaruh positif untuk mendorong perekonomian. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan nasional, mendorong masyarakat untuk menabung, investasi, dan juga bekerja. Dampak inflasi karena penurunnya nilai mata uang tidak merugikan sebagian kelompok. Kondisi sosialnya, jadi pada November 2019 terjadi inflasi 0,02% dan 82 kota mengalami inflasi dan 25 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 3,30% dengan IHK 140,99 dan terendah terjadi di Malang sebesar 0,01, lebih rendah dibanding November 2018 yang mengalami inflasi sebesar 0,27%. Tingkat inflasi tahun kalender 2019 sebesar 2,37%, dan tingkat inflasi tahun ke tahun
November 2019 terhadap November 2018 sebesar 3,00%. Jadi kesimpulannya, inflasi itu disebabkan oleh adanya excess demand yang tidak mampu dipenuhi oleh kapasitas produksi yang tersedia pada suatu waktu tertentu. GDP merupakan salah satu indikator ya yang umum digunakan dalam menggambarkan jumlah permintaan agregat dalam suatu negara. Jadi itu inflasi dan deflasi yang bisa saya jelaskan. Pengertiannya seperti itu. Terima kasih.